Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 17 ayat 1-9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus Tuhan yang mulia. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Pesta ini dikenal dengan istilah transfigurasi, yaitu peristiwa penyataan diri Yesus sebagai anak Allah dengan tubuh kemuliaannya. Yesus berubah rupa di atas Gunung Tabor. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilauan seperti terang. Sebelum naik ke atas gunung yang tinggi, bersama dengan ketiga muridnya yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, sekitar sepekan sebelumnya Yesus sudah memberitahukan kepada para muridnya bahwa ia harus menderita sengsara, lalu dibunuh, tetapi akan dibangkitkan kembali. Pada kesempatan itu juga Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian Yesus dengan tegas mengatakan kepada mereka, "Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Mendengar perkataan Yesus itu, tentu mereka terkejut, sebab bukan demikianlah Mesias yang mereka nantikan selama ini. Maka Petrus menegur Yesus, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau." Mendengar perkataan Petrus itu, Yesus pun menghardiknya, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Inilah latar belakang mengapa Yesus mengajak Petrus bersama dengan Yakobus dan Yohanes naik ke Gunung Tabor, tempat di mana Yesus memperlihatkan dirinya dalam keadaannya yang mulia. Yesus mau memperlihatkan dan meneguhkan hati mereka tentang siapakah dirinya itu sesungguhnya. Nampaknya juga Yesus ingin mengkonfirmasi pengakuan Petrus tentang dirinya bahwa dia benar-benar Mesias. Tetapi Yesus adalah Mesias yang harus menderita sengsara, disalibkan dan wafat di kayu salib sebagai silih atas dosa-dosa manusia dan memperdamaikan Allah dengan manusia. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, tidak ada kebangkitan tanpa kematian.
Yesus juga ingin para murid-Nya sungguh-sungguh menyadari hal itu dan menjadi bagian penting dari jalan salib dan kemuliaan Yesus. Yesus sungguh mengasihi para rasul-Nya, dan Ia juga mengetahui kelemahan manusiawi mereka. Mereka akan merasa sangat terguncang ketika harus menyaksikan Yesus menderita sengsara, memikul salib-Nya dan dibunuh seperti penjahat di kayu salib. Pada waktu itu, harapan mereka tentang seorang Mesias akan runtuh seketika. Maka transfigurasi Yesus itu dimaksudkan untuk meneguhkan hati ketiga rasul itu, agar iman mereka tidak goyah ketika menyaksikan kesengsaraan Yesus nanti. Transfigurasi ini pun menjadi tonggak penghiburan bagi para rasul pada saat mereka mengalami kesengsaraan dan kesulitan hidup, dan menjadi jaminan kemuliaan dan kebahagiaan yang akan mereka alami di surga. Mahkota kemuliaan akan menjadi milik setiap orang yang rela menderita, memikul salib, dan mengikut Yesus. Dalam suasana yang mengagumkan itu, Petrus pun berkata, "Biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Hal itu diucapkan oleh Petrus karena merasa sangat bahagia menyaksikan Yesus yang bercahaya dan 2 tokoh besar, yaitu Musa dan Elia, tampak sedang berbicara dengan dia. Petrus tampaknya ingin berlama-lama dalam situasi yang membahagiakan itu. Ia tidak ingin cepat-cepat turun ke dunia nyata yang penuh dengan perjuangan hidup. Ketika ia sedang mengungkapkan kebahagiaan itu, terdengarlah suara dari awan terang yang turun menaungi mereka. "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar suara itu, ketiga rasul itu menjadi sangat ketakutan sampai tersungkur. Allah sendiri telah memproklamirkan kepada mereka bahwa Yesus adalah anaknya yang dikasihinya dan ia harus didengarkan. Itu artinya bahwa hidup dan sabda Yesus adalah kebenaran. Dengan demikian, jalan salib menuju kemuliaan yang harus digenapi oleh Yesus adalah atas kehendak Allah Bapanya. Saudara-saudari yang terkasih, di atas Gunung Tabor itu, ketiga murid Yesus itu diizinkan untuk mencicipi kemuliaan Yesus dengan melihat wajahnya yang bercahaya. Tetapi mengapa mereka diharuskan menunda untuk menceritakan kenyataan mulia itu sampai saat kebangkitannya? Kemuliaan Yesus berpijak di atas karya puncaknya, yaitu kematian yang segera diikuti oleh kebangkitannya. Penyaliban di Golgota itulah yang mendasari ketuhanannya. Tanpa salib, manusia hanya menyembah ilusinya sendiri dan menjadi seteru salib Kristus. Satu-satunya Kristus yang benar ialah Dia yang mati tersalib. Maka pesan Yesus, jangan pernah mewartakan dirinya selain dari Dia yang disalibkan. Yesus ingin mereka benar-benar memahami seluruh maksud perkataan Yesus setelah semua itu terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil Matius tentang transfigurasi Yesus hari ini mengingatkan kita untuk selalu mendengarkan sabda Allah dalam hidup kita. Kita sering mendengar sabda Yesus, namun kita sering tidak taat untuk melaksanakannya lewat kata dan perbuatan kita dalam hidup sehari-hari. Di atas Gunung Tabor, wajah Yesus memang bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Tetapi ketika tergantung di kayu salib di Bukit Golgota, wajahnya suram dan tubuhnya nyaris telanjang. Mungkin kita akan bertanya, mengapa Allah menyembunyikan kemuliaannya di atas gunung yang tinggi, sehingga banyak orang tidak dapat melihatnya? Mengapa Allah tidak menyelamatkan Yesus dari hukumannya di kayu salib? Jawabannya ialah, kebijaksanaan ilahi bukanlah kebijaksanaan manusiawi. Agar sungguh mampu memahami kemuliaan Allah di dalam diri Yesus, kita harus bersedia memperhatikan dan memahami apa yang terjadi di atas Gunung Tabor dan Bukit Golgota.
Transfigurasi atau perubahan penampakan diri Yesus dapat kita lihat dan kita pahami sebagai suatu cara kehadiran Kristus yang memperhatikan segalanya, seperti yang dapat kita alami dan membingungkan kita, sehingga kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Kristus selalu menunjukkan wajahnya yang sebenarnya dalam menghadapi situasi dan kondisi yang dialaminya. Wajah Kristus yang girang maupun sedih, bersinar maupun suram, senyum, lembut, penuh kasih maupun dalam keadaan marah. Tetapi ia selalu setia pada sabda dan kehendak Bapanya yang selalu memberikan penghiburan dan perdamaian. Semoga apapun yang kita lihat dalam pengalaman Yesus di Golgota, selalu kita satukan dengan apa yang kita lihat seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam pengalaman Yesus di Gunung Tabor. Penderitaan bukanlah sesuatu yang kita cari, bukan pula nasib definitif kita, melainkan merupakan suatu jalan menuju kebahagiaan seperti telah ditempuh oleh Yesus sendiri. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah iman kami bahwa untuk sampai pada kemuliaan, kami harus rela menderita mengikuti Engkau melalui jalan salib-Mu. Amin.